Oke, Arsenal kalah lawan Bournemouth. Hasil akhir 1-2. Bournemouth menang melawan Arsenal di kandang. Permainan yang sangat mengecewakan dari Arsenal. Ini permainan yang sangat buruk banget kalau dilihat dari perspektif chance, karena di luar penalti Arsenal nggak bikin peluang sama sekali. Dari babak pertama, intensi Arsenal untuk nyerang masih kelihatan, masih banyak umpan-umpan ke depan. Aku ngeliatnya juga banyak passing yang cukup beresiko sebenarnya, cuma entah kenapa kualitasnya pemain Arsenal ini lagi bobrok-bobroknya. Kayak passing normal nggak bisa, receiving juga kurang bagus. Jadi kontrol possessionnya makin lama makin jelek. Ketambahan lagi untuk defending, menurutku ini yang paling concern juga. Makin lama defendingnya juga makin gampang dilewatin, kayak nggak sesolid di awal musim dan selama musim ini berjalan. Yang menurutku ya mungkin secara chance Arsenal itu emang normalnya malah sebenarnya emang nggak banyak, cuma secara defending selalu solid sehingga kayak menang tipis 1-0, 2-0 itu masih bisa. Tapi in the end akhir ini emang defense-nya sangat nggak bagus banget. Golnya masih ada beberapa, emang jelek banget, tapi secara penyerangan emang jelek banget, tapi defense-nya sangat mengecewakan. Kayak bisa dilihat lah, di awal musim Arsenal banyak ciptain clean sheet, tapi sekarang susah banget untuk bisa clean sheet di belakang. Defense-nya benar-benar kalah semua, entah kenapa. Mulai dari babak pertama, yaitu dari awal sampai mungkin pertengahan itu Arsenal masih banyak attempt buat nyerang. Terus Bournemouth sempat dapat kesempatan untuk counter dari sisi kanan. Ben White, ini poin minus buat Ben White, nggak jaga pemainnya Bournemouth. Habis gitu akhirnya ya itu susah sih, passingnya juga bagus lagi. Entah kenapa passing ke arah sisi kanan belakangnya Arsenal itu gampang banget dilewatin. Umpan terobosan, pemainnya wingernya Bournemouth dari kiri nyerang, habis gitu kasih crossing ke tengah. Sayangnya sebenarnya itu Saliba bisa dapet, cuma miss. Bolanya ngelambung melewati pemain-pemain Arsenal, terus jatuh pas di back postnya Arsenal. Jadi aku bilang itu sebenarnya sedikit kurang beruntung sih. Cuma ya pertama Ben White nggak jaga areanya, space-nya, jadinya akhirnya kelewatan dan wingernya bisa crossing. Kedua, kalau ini sih Saliba kurang beruntung, tapi ya tetap aku bisa kontribusiin kesalahannya ke Saliba, malah bikin assist yang bagus. Ya rada sial juga sebenarnya, tapi ya udahlah. Terus untungnya Arsenal di akhir menit-menit akhir babak pertama dapat corner, terus bola tumpahannya didapetin sama Gabriel, ditendang ke arah gawang, terus habis gitu kena tangannya pemainnya Bournemouth, akhirnya ada penalti. Terus ya untungnya Gyökeres bisa golin. Ya kalau Gyökeres penalti aku yakin banget bisa gol. Itu kiper udah diving ke arah yang benar, gak nunggu, gak ngeliat, itu nebak, jadi divingnya gak telat. Tapi Gyökeres tetap bisa tembak bolanya lebih cepat daripada tepisannya kiper. Jadi kalau dari penalti emang Gyökeres mantap banget. Terus babak kedua ini yang buruk banget sih. Aku ngeliat babak kedua lebih buruk daripada babak pertama. Arsenal gak ada chance sama sekali kecuali dari corner. Terus Bournemouth kayak penyerangannya lancar banget, sering lolos lah setidaknya.
Arsenal nggak bisa tahan bola, nggak bisa keep possession, passing banyak yang nggak nyampe. Secara penyerangan terlalu lambat juga temponya kayak biasa. Jadi banyak yang nggak efektif pemain-pemain Arsenal. Banyak yang nggak perform sih pemain-pemain Arsenal, entah kenapa di akhir-akhir musim ini. Kayak ada stat kalau di bulan April Arsenal 3 musim atau 4 musim terakhir ini tim Arteta sangat nggak perform. Kayak win rate-nya itu jadi 37% atau berapa kalau nggak salah. Pokoknya rendah banget, di bawah 50% dibandingin sama bulan-bulan sebelumnya. Jadi aduh, entah mental atau kecapean, fatigue, kelelahan pemainnya karena emang sering dimainin dan banyak yang cedera juga. Kayak Bukayo Saka nggak ada, Timber nggak ada, left back Calafiori nggak ada. Secara midfield Odegaard ini sayangnya juga, walaupun Odegaard biasanya jelek tapi kita keep possession, kita kontrol bolanya aja nggak bisa tadi. Dan menurutku pertama, kalau ada Odegaard mungkin kita bisa lebih kontrol permainan di tengah. Terus Timber sih, kayak aduh, Ben White, aku suka Ben White tapi secara defense terlalu sering kelewatan. Dan di akhir-akhir beberapa match terakhir ini sisinya Ben White yang emang sering kelewatan. Jadi ya kelihatan kalau defending ini mungkin juga salah satu faktor kenapa Arsenal rekor defendingnya akhir-akhir ini jelek. Nggak ada Calafiori, nggak ada Timber, dua pemain yang notabene di awal musim sampai pertengahan itu masih main terus, masih sering main. Dan mungkin itu yang bikin Arsenal solid banget di belakang di momen-momen awal musim. Tapi kelihatan kalau ketika kehilangan dua pemain ini sangat rapuh di belakang. Entah mau nunggu apa lagi nih sebelum Arteta bisa nyadar atas kelemahan ini. Oke, pemainnya kurang, emang pemain inti dari defendingnya emang nggak ada pada cedera. Tapi secara attacking juga Arsenal jelek selama pertengahan musim sampai sekarang, sangat jelek. Kayak berapa banyak match Arsenal yang dimana Arsenal ini ciptain lebih dari 1 gol itu kayak susah banget. Kadang di skenario tertentu chance sudah banyak tapi kurang clinical. Di momen tertentu kayak match hari ini Arsenal nggak bikin chance sama sekali, malah kayak bapuk banget. Jadi di saat defense-nya nggak bisa dijagain, ya attackingnya gitu-gitu aja malah nggak bisa diandalin. Jadi aduh, susah banget sih. Ya, menurutku Arteta harus coba cari cara biar ciptain golnya lebih banyak, karena udah kelihatan defense-nya nggak bakal bisa sesolid itu dengan kehilangan pemain inti di belakang. Jadi entah ya apa, kayak midfield kayak Havertz itu aduh menurutku kurang banget sih. Mending dipakai buat jadi striker di depan, entah bareng Gyökeres atau jadi pengganti Gyökeres. Jangan dijadiin pemain tengah menurutku, jadi kreatif midfieldnya. Ya langsung bahas saja pemain. David Raya, aku suka distribusi bolanya seperti biasa, banyak distribusi bola dan dia nggak paksain untuk long ball walaupun di bawah pressure dari pemain Bournemouth. Tapi ya distribusi bola dari goalkeeper itu mau bagaimana lagi, nggak bisa buat chance buat di depan juga. Jadi dia bisa terupas untuk pemain-pemain midfield. Tapi ya tadi banyak umpan-umpan yang dikasih David Raya itu nggak dimanfaatin secara maksimal. Seperti contohnya aku ingat itu kayak Havertz, dia udah lewat David Raya udah mancing pemain banyak dari pemain depannya Bournemouth, diumpan ke Havertz, tapi Havertz-nya larinya lambat banget buat giring bola ke depan padahal space-nya luas banget dan itu bisa jadi momen untuk counter attack. Cuma temponya dipelanin lagi, akhirnya dikontrol, dimainin ke belakang lagi. Saliba, Gabriel menurutku masih solid, cuma sialnya tadi Saliba bikin peluang untuk musuh. Ben White masih sama seperti match sebelumnya,
Tapi malah tadi yang kurang itu attackingnya juga nggak ada. Jadi secara defending jelek banget. Dan menurutku jadi salah satu pemain yang ratingnya menurutku rendah banget di match ini. Miles Lewis Kelly tadi menurutku masih nggak buruk tapi biasa aja. Ada beberapa passing yang diusahakan untuk ke depan tapi ya nggak jadi apa-apa. Dari midfield Subimendi, iya ini kelihatan player yang kayaknya kok makin lama makin ngedrop banget. Aku ingat tadi yang momen Bournemouth mau pressing, Subimendi udah balik ke arahnya David Raya, diumpan ke David Raya, akhirnya itu deket banget jaraknya pemainnya Bournemouth ke David Raya. Itu untungnya David Raya bisa clearance, tapi bahaya banget itu umpannya. Kayak Subimendi gak bisa kontrol bola, gak bisa overturn, gak bisa puter untuk cari giring bola ke depan. Dia umpannya ke belakang semua atau ke samping pun juga tadi jarang buat ngelewatin pressingnya pemainnya musuh. Jadi semakin lama Arsenal di pressure sama pemainnya Bournemouth, semakin kayak Subimendi semakin ke belakang, semakin susah untuk kontrol bola. Kualitas pemain di belakangnya Arsenal juga semakin jelek untuk jaga possession. Akhirnya main long ball dan di depan gak ada yang bisa terima. Akhirnya overturn lagi, bolanya diambil sama Bournemouth, possessionnya berganti ke Bournemouth. Mainnya kayaknya makin lama makin banyak kayak gitu. Pemainnya kayaknya musuh semakin ngerti kalau pemainnya Arsenal gampang untuk di pressing dan lebih baik untuk di pressing daripada mereka nunggu untuk main low block. Jadi counternya makin kelihatan. Dan mungkin ini juga yang aku lihat, kayaknya banyak pemain musuh yang ngerti kalau Arsenal jika diblok dari depan secara pressing, kayak bikin blok yang aku bilang kayak City itu, yang 4 pemain jaga di depan sambil nutupin ruang buat passing ke bawahnya. Kayaknya banyak pemain klub-klub lain yang mulai ngadaptasi ini buat ngelawan Arsenal. Arsenal benar-benar gak bisa gerak sih tapi menurutku kalau ada pressing ini. Dan satu-satunya pemain yang menurutku bisa lepas dari pressingan dan blok ini itu David Raya yang kasih passing ke tengah. Sayangnya kalau udah di passing kayak gitu, pemain tengahnya gak bisa bikin peluang, ini yang bikin mengecewakan sekali. Rice solid, tapi aku yang kurang dari stress ini sekarang corner. Kenapa kok cornernya Arsenal sekarang gak sebagus itu? Pertama defense-nya ngedrop banget, itu yang paling utama. Kedua corner udah gak ada sekarang. Kayak hasil gol dari corner itu makin lama makin gak ada. Ya untuk match ini kurang lebih sih dapat gol secara gak langsung dari corner karena hand yang kejadian di kotak penalti waktu corner. Tapi gol sundulan itu udah gak ada sama sekali. Terus secara penyerangan Madueke gak bagus-bagus banget. Nggak banyak ngelewatin musuh, dribblingnya nggak banyak yang sukses. Terus Gabriel Martinelli juga aku kok nggak inget kayak ngapain aja Gabriel Martinelli. Gyökeres ya susah kalau nggak ada yang bantuin juga. Akses yang paling susah di klub Arsenal itu striker karena mainnya notabene dari samping. Jadi ya nggak bisa bilang bagus juga Gyökeres, tapi ya aku bilang solid aja sih sebenarnya. Dari pemain mengganti ada Eze, biasa aja. Dauman, biasa juga. Terus ada Trossard. Ya ini kayak semua kualitas pemainnya Arsenal yang ngedrop banget sih. Aku inget chance-nya Trossard setelah diumpan sama siapa itu ya. Aku lupa diumpan sama siapa, tapi deket gawang, di bener-bener udah kelewatan di deket kotak penalti, tinggal crossing atau cutback, salah touch akhirnya jadi goal kick. Aduh gila, kayak ngedropnya pemainnya Arsenal ini overall kayak kena semua gitu loh. Nggak ada yang kualitas permainannya tetap terjaga, itu enggak, kayak semua kena gitu loh. Ini bagusnya ya ke apresiasi ke Arteta,
kelihatan kalau penyerangannya nggak berhasil, di menit 50-an udah diganti pemainnya. Mungkin itu bagus, tapi ya strateginya buat nyerang masih jelek. Akhirnya ya tetap gak jadi apa-apa. Instruksinya tetap untuk bermain aman. Kayaknya ini yang bikin Arsenal main temponya pelan banget, berusaha untuk keep possession, gak boleh ngelepas bola, malah resiko untuk ngelepas bolanya dikecilin, tapi malah secara nggak langsung ningkatin resikonya itu juga, karena pemainnya jadi takut buat ngelepas bola. Kayaknya dari instruksi untuk keep possession ini malah bikin mereka ke pressure untuk nggak bikin passing yang berbahaya. Padahal kalau nggak bermain beresiko, yaitu untuk cari kesempatan peluang atau bikin passing yang beresiko, itu juga jadi resiko sendiri, ya, resiko buat nggak menang. Akhirnya karena nggak ada passing yang sedikit beresiko, mereka mengambil resiko untuk musuhnya bikin chance lebih tinggi daripada mereka. Setidaknya secara passing yang beresiko. Kayak Bournemouth, mereka ngambil passing yang beresiko, tapi mereka dapat hadiah dari itu. Arsenal nggak mau ngambil resiko, akhirnya main seadanya, dapat 1 gol. Cuma akhirnya nggak mungkin bisa ciptain 2 atau 3 gol karena mereka benar-benar di stop. Kalau passingnya terlalu berisiko, stop, jangan dilakuin. Passing ke belakang, passing ke samping. Aduh, Gabriel Jesus tadi masuk menurutku cukup bagus. Setidaknya nggak sejelek biasanya, tapi tetap buat standarnya dia masih di bawah rata-rata jelek. Tapi mendingan daripada match sebelumnya. Next match Sporting, aku nggak tahu lah. Semoga bisa menang. Kalau bisa menang mungkin bisa jadi batu loncatan lagi. Tapi nggak tahu lagi. Next matchnya City, entah mentalnya pemain Arsenal bisa nahan apa enggak. Tapi ya kita optimis saja. Semoga bisa balik. Aku berharapnya semoga Arteta sadar. Pertama dari pemain startingnya tolong disesuaikan. Yang kelihatannya masih bisa diandalkan dipakai aja, tapi yang udah kelihatan kayak pemain-pemain ini nggak bisa, jangan dipaksain. Ben White kalau bisa diganti sama Muslera, ganti aja sama Muslera. Havertz kalau bisa diganti sama Norgard, ganti saja sama Norgard. Biarin kayak Havertz itu jadi pemain untuk striker di depan. Yang lainnya mungkin kita bisa lihat semua lah. Setidaknya yang lainnya masih bisa jaga role-nya masing-masing di posisinya. Tapi Ben White, Havertz di midfield, sama siapa? Subimendi ini bisa diganti juga menurutku. Yang bisa diganti yang udah kelihatan udah pasti Subimendi menurutku, sama Ben White. 2 ini pemain perlu diganti. Havertz bonus diganti sama ya pemain midfield entah siapa, biar Havertz bisa main di depan aja. Dan lagi-lagi untuk Arteta, pertama dari pemain tadi, yang kedua instruksi. Aku rasa kalau misalnya defense gak bisa diandalin, coba ambil resiko lebih tinggi untuk bisa ciptain gol lebih banyak dari 1, minimal lebih dari 1 lah. Semoga kelihatan aja di Sporting ya apa. Kalau sampai ini kalah di Sporting ya, pukulan mental yang berat banget sih buat Arsenal. Kalau Arsenal bisa menang di Sporting, aku rasa bisa jadi dorongan sedikit lah untuk menang di Etihad. Tapi kita lihat aja hasilnya nanti di UCL.